Mulut pria ini diguyur air oleh sekelompok orang yang membuat dia pun sadar dari pingsannya. Salah seorang bertanya kenapa pria ini mengikuti komandan mereka. Namun Gopit beralasan, dia tidak mengikuti komandan mereka, tapi dia hanya mengikuti kuda hitam yang ditunggangi oleh si Thakur, komandan mereka. Untungnya si Thakur menghentikan anak buahnya. Thakur percaya kalau Gopit itu tidak punya niat buruk, dan dia yakin Gopit hanya datang untuk melihat kuda kesayangannya yang bernama Azad. Gopit pun berkata, dia baru pertama kali melihat kuda yang begitu gagah seperti kuda dalam legenda. Gopit sangat ingin menaiki kuda itu. Melihat si Gopit berbicara seperti itu, Thakur mempersilahkan si Gopit bila ingin menunggangi si Ajat, kuda kesayangannya. Jelas saja Gopit yang percaya diri pun langsung ingin mencoba menunggangi si Ajat. Tapi apalah daya, kuda itu jauh lebih cerdas daripada si Gopit. Dia itu nggak sudi disentuh oleh si Gopit yang merupakan orang asing. Tapi dengan sekali panggilan, kuda ini pun langsung menghampiri tuannya. Thakur juga berkata jangan pernah bermimpi menunggangi si Ajat seumur hidupnya. Tidak ada orang lain yang pernah menunggangi si Ajat kecuali si Thakur. Karena dirasa tidak berbahaya, Gopit pun malah diajak makan sama pasukan pemberontak. Dia juga menceritakan kisahnya yang kabur karena mencemong-cemong muka gadis cantik anak dari Tuan Bahadur. Lalu kalau dia pulang sekarang, pasti dia akan dicambuk lagi. Gopit memohon agar dia bisa bergabung dengan pasukan pemberontak saja, setidaknya sampai situasi sudah kondusif. Tapi dibalik semua itu, Gopit bermaksud untuk membuktikan kalau dia bisa menjinakkan kuda sombong si Ajat itu, guys. Pria ini terbaring tidur di padang pasir setelah bermimpi menari-nari bersama gadis cantik anak dari majikannya yang bernama Janaki. Namun seketika saja dia terbangun dari mimpinya itu, dan ternyata rombongan pun bersiap-siap untuk pergi. Di sini juga Ratan disuruh membawa si Gopit bersamanya. Thakur sudah setuju, Gopit boleh bergabung dengan pasukan pemberontak. Lalu si Gopit bertanya kepada si Ratan, mengapa si Azad itu sangat sombong dan hanya menurut kepada si Thakur. Dulu Thakur itu merupakan seorang petani biasa di desa. Ketika dia menjual hasil panennya, Thakur mendengar suara rintihan kuda. Thakur mencoba mengecek. Rupanya ada seekor kuda yang baru saja melahirkan. Mendengar suara rintihan kuda yang baru saja melahirkan itu, komandan pasukan Inggris pun merasa terganggu. Setelah dibujuk sedemikian rupa, akhirnya tuh kuda boleh dibeli oleh si Thakur. Semenjak saat itulah nama bayi kuda itu adalah Azad. Konon katanya mereka berdua itu sudah selayaknya ayah dan anak. Kemana ada Thakur, di sana pasti ada Azad. Lambat laun Azad pun tumbuh menjadi kuda yang sangat gagah dan perkasa. Dipercayai Azad bisa mengerti bahasa manusia. Itulah kenapa Azad hanya tunduk sama si Thakur. Nah, karena kesukaannya terhadap kuda, Gopit pun disuruh menjadi penjaga kuda dari pasukan pemberontak, guys. Kemudian bagaimana kisah ini selengkapnya? Saksikan next part.